Yo, 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 what's up bro? Selamat siang, masih bersama Dinda Gemes. Masih seperti biasa, hari ini kita kegiatannya masih di bengkel dan akan selalu di bengkel. Siang ini kita akan mereview Honda Vario 125 Techno, di mana Vario 125 Techno ini gejalanya atau kondisinya mogok, mati. Cerita orangnya sih, mas, motorku kok ceket ya mas, gitu kan, opo gak enak oline ya mas, aku lali gitu kan. Saya lupa mas, saya lupa nggak pernah ganti oli gitu, tapi motornya mati gitu kan, nggak bisa diengkol, nggak bisa di starter lagi gitu. Opo nih ya mas, masa entek oline gitu kan. Nah terus ya wis, kita cek dulu bu gitu kan. Nah setelah kita cek, kita lihat olinya, kita lihat engkolnya, engkol kakinya, ternyata bener motor ini ceket. Dalam arti kemungkinan ini olinya kering, karena kita lihat dari knalpotnya ini, kita lihat kok basah ya gitu kan. Kita tanya sama ibunya, bu, motornya sebelum mogok apa ada ngasap bu gitu kan. Iya mas, memang motornya ngasap gitu kan, tapi aku nggak tahu mas, kok tiba-tiba olinya entek gitu kan. Nah setelah kita setelah kita telusuri sama ibunya yang punya motor, bahwa motornya ini ngasap sebelum mogok, motornya ini ngasap. Nah setelah sekian lama dipakai, ibunya ini lupa, nggak pernah ganti oli atau menambah oli gitu kan. Memang secara logika oli ini kan kok bisa hentek ya, kok bisa habis ya gitu kan. Nah setelah kita jelaskan sama ibunya, bu gini ya, ini baru analisa ya bu, mudah-mudahan salah gitu kan. Motor ini kalau punya sampean ini kan ngasap. Nah kalau ngasap ini kan lama-lama akan habis bu olinya. Kalau olinya nggak ditambah, otomatis dia akan kering bu gitu kan, akan ceket. Nah terus gimana mas, apa bener no? Ya wes bu, untuk 100% nya analisa kita cek dulu ya bu, dibongkar no. Oh iya iya mas, sampean bongkar. Nah oke, kita lanjut untuk bongkar, untuk kita cek, karena kita sudah mendapat izin sama ibunya. Analisanya kira-kira ini kehabisan oli, kemungkinan ini pistonnya hancur ya. Kalau untuk Vario 125 Techno ini sebenarnya masih bisa dibubut ya gitu kan, bisa dibubut, bisa di coulter. Cuman kita tergantung nanti, kalau memang kondisinya ceket atau kondisinya pistonnya rusak, ini kita serahkan sama ibunya. Dalam arti serahkan begini, bu ini motornya, misalnya ini, bu ini motornya pistonnya hancur, ini ada dua alternatif bu gitu kan, apakah diganti pistonnya sama bloknya, atau dibubut bu, atau di coulter gitu kan. Nah terus bedanya apa mas gitu, kalau misalnya bener gitu kan. Kalau di coulter itu kan nanti sampai harus ngerayen dulu bu, nggak bisa untuk boncengan, nggak bisa untuk perjalanan jauh, nggak bisa untuk berat-berat atau kenceng-kenceng dulu misalnya kan gitu. Nah kita jelaskan habis itu. Terus yang satunya mas ini, kalau misalnya ganti blok sampean bebas bu untuk perjalanan kemana jauh ya, misalnya gitu kan, untuk boncengan, intinya nggak harus rayen lah bu gitu kan. Cuman harganya mungkin beda gitu. Jauh kah mas, mahal atau gimana gitu. Kalau mahal sih enggak bu, cuman intinya beda gitu kan. Kalau misalnya bubut misalnya 50%, nah paling enggak kalau ganti blok itu mungkin hampir 100%. Kira-kira gambarannya sih seperti itu bu gitu kan. Oh ya wes mas, aku nggak mau ngambil resiko, ganti blok aja gitu kan. Oh ganti blok ah bu, oh ya wes monggo. Oke, kita sudah kesepakatan sama ibunya, kalau memang nanti bener-bener rusak piston dan memang rusak bloknya, ini ibunya minta ganti sama bloknya gitu kan. eh karena begini, ibunya nggak mau ngambil resiko, nggak mau ngerayen, dalam arti biarin aja, mungkin dengan dia ganti blok itu nggak terlalu ngambil resikonya, nanti kalau Ryan nggak jadi atau ini apa segala macam gitu kan. Mungkin berpikir yang enggak gitu kan, mungkin. Cuman kita sudah jelaskan secara paham, nggak jelaskan secara gamblang bagaimana caranya agar ini sama-sama enak, kita kerja juga enak, ibunya sebagai pasien juga enak. Jadi yang ibu sebagai pasien itu juga nggak keberatan biaya, kita sebagai kerja itu juga nggak keberatan, istilahnya ada bedegelnya pasien itu nggak ada gitu. Jadi sama-sama enak. Makanya kita analisa
kita teliti dulu apa benar kerusakannya apa, bagaimana caranya, sistem kerjanya apa, gantinya apa, ininya ini apa segala macam, itu jelaskan secara gamblang. Jadi kita harus benar-benar teliti, mekanik itu harus benar-benar analisanya harus benar-benar 100% setelah kita bongkar gitu kan. Kembali lagi kita jelaskan bahwa seorang teknik, seorang mekanik itu harus benar-benar analisanya paling enggak 50% harus mempunyai kira-kira ini, ini. Nah, ini cukup disimpan dalam pikiran bahwa setelah melihat, menganalisa gejala ini segala macam, baru setelah dibongkar, baru analisa yang 50% tadi dibulatkan menjadi 100%. Rusaknya ternyata ini. Nah, kok bisa ini yang rusak? Kita analisa lagi. Kita selidiki, kita telusuri dari pernyataan ibunya. Bu, kok bisa habis olinya? Apa sebelumnya ada ngasap motornya? Nah, ini merupakan salah satu pertanyaan yang untuk menelusuri sebelum mendeteksi atau memvonis bahwa suatu penyakit ininya loh Bu. Nah, itu harus kita pertanyakan dulu sama orang yang naiki, riwayatnya seperti apa. Kira-kira kok motor ini bisa habis oli, itu kira-kira apakah karena ngasap atau karena saking lamanya nggak pernah dibongkar atau ganti oli. Nah, ini berbagai faktor, berbagai pernyataan yang harus kita gali dari orang yang punya motor. Paling tidak pernyataan-pernyataan ini bisa membantu menganalisa kita untuk yang benar-benar rusak ini apa. Untuk yang benar-benar rusak ini apa. Jadi kalau sudah kita analisa, sudah kita tanyain benar-benar, sudah kita cek, nah ini baru kita mengkalkulasi atau mendefinisikan bahwa yang rusak ini ininya. Sebelum ininya, menentukan ininya ini kita harus mencari menganalisa benar-benar. Oke, bisa dipahami ya sampai di sini ya. Kemungkinan untuk mendeteksi atau memvonis suatu penyakit motor ini kita harus banyak-banyak bertanya dulu sama yang punya motor. Kita harus benar-benar berpikir bahwa kemarin seperti ini, kira-kira pasti seperti ini. Harus punya gambaran, harus mempunyai pemikiran. Wong cah teknik kok, wong cah mesin kok, wong cah bengkel kok. Jadi harus pinter. Kita harus berpikir cepat, menganalisa. Walaupun belum tentu pasti, itu harus analisa itu harus ada gitu kan. Pemikiran seorang mekanik itu harus cepat. Kira-kira motor ini rusaknya ini, gejalanya ini, dia datang bengkel paling nggak ditanya kenapa Pak, gejalanya ini. Nah, kita harus cek. Nah, itulah seorang mekanik, seorang bengkel yang baik itu harus seperti itu. Walaupun kita mungkin belum bisa 100% semaksimal mungkin, cuman kita pasti harus bisa, harus berusaha untuk bagaimana caranya menganalisa itu tidak salah. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya tentang bagaimana cara menganalisa, mendefinisikan, memvonis suatu penyakit motor. Itu jangan terlalu gegabah, nggak boleh gegabah, karena kalau seandainya ada apa-apa nanti kita toh juga yang malu. Misalnya kita memvonis suatu penyakit motor ternyata salah, itulah harga diri seorang mekanik itu pasti akan jatuh, karena kerja itu terlalu geroboh. Mendeteksi suatu penyakit itu akan ceroboh. Kita itu nggak boleh seperti itu. Kita itu sebagai panutan, kita itu sebagai bisa dibilang gurunya seorang dalam suatu bengkel, atau bisa dibilang dokternya motor ini nggak boleh gegabah. Kita harus kerja itu harus berdasarkan naluri, kerja itu harus berdasarkan pengalaman yang ada yang pernah kita jalani, kerja itu harus berdasarkan buku. Semuanya kita rangkum, pengalaman, buku, naluri, semuanya harus kita rangkum jadi satu. Kita analisa, bener nggak kira-kira ini, masuk akal nggak ini, kok bisa seperti ini ya, kok bisa seperti itu lah, seharusnya kan gini lah, kok gini. Nah, dengan menguasai metode-metode seperti ini, dengan menguasai teknik-teknik seperti ini, kita nggak bakal mumet,
kita nggak bakal dikerjai sama motor, kita nggak bakal bisa dikerjai sama orang, karena kita sudah mempunyai rumus, karena kita sudah mempunyai teknik tersendiri. Seharusnya seperti ini kok begini, seharusnya begini kok begitu. Nah itu kita yang harus mempunyai sendiri, kita itu harus punya pendirian. Seorang teknik itu harus punya, harus, nggak boleh tidak, nggak boleh ditawar-tawar, harus mempunyai pendirian. Kalau memang rusaknya ini ya ini, gitu kan, intinya seperti itu. Itu mudah-mudahan kita ngecuprus seperti ini, kita ngoceh seperti ini mudah-mudahan bermanfaat. Intinya bagi para mekanik-mekanik, teman-teman mekanik, atau bagi yang sekiranya pasien-pasien atau yang punya motor di rumah, sekiranya mempunyai motor yang berkendala sama, mudah-mudahan ini sebagai acuan, mudah-mudahan ini sebagai paling tidak definisi untuk kira-kira motorku, wah iki tanda-tanda iki engko nek gak ndang tak goning bengkel dan kan ndak rusak misalnya, kan seperti itu. Nanti kalau nggak sepet tak bawa bengkel, nanti kalau tambah rusak piye gitu kan. Alangkah tanyakan ke bengkel, alangkah baiknya konsultasikan ke bengkel agar motor ini nggak bertambah rusaknya. Jangan langsung tiba-tiba dibawa ke bengkel, bongkar ganti nih mas gitu kan. Kadang-kadang beda bengkel beda cara loh. Kadang-kadang gini, datang orang jelek, mas pasien aku pengen ganti ini gitu kan. Analisa yang punya motor, rusak ini, bengkel ini gandeng bengkel ini pendiriannya belum kuat, ngikuti aja sama yang punya motor. Nah setelah diganti ternyata nggak sembuh, dalam hati tetap aja. Nah si pasien ini kan loh tanya lagi, mas kok nggak hilang ya gitu kan, kok nggak hilang ya sudah diganti ini lah. Terus di situ timbul dari seorang bengkel, lah katanya suruh ganti ini pak. Sebenarnya nggak ada salahnya sih 100% dari bengkel, dia sudah ngikuti keinginan para pasien untuk ganti ini gitu kan. Tapi si pasien juga nggak ada salahnya juga, orang dia juga bertanya kan, menyuruh bertanya, kalau nggak hilang ya wes nggak apa-apa. Cuman di sini kita tengahi kalau seandainya dari awal seorang mekanik, seorang bengkel itu punya pendirian yang kuat, dia punya pedoman yang kuat, dia punya ilmu yang bisa dijadikan pedoman dalam dunia perbengkelan dia. Jadi seharusnya misalnya ada datang orang, mas motorku rusak ganti ini ya gitu, kita tanya dulu, wong kita punya pedoman, wong kita punya mekanik, wong kita itu punya bisa dibilang pedoman dalam perbengkelan. Kita itu harus punya kekuatan yang sekiranya untuk berdiri gitu kan. Kita nanya dulu, pak kenapa diganti itunya, lah ini mas gini misalnya rusaknya ini lah kok sampean tahu pak, apa sudah dilihat atau gimana gitu kan, kira-kira pak. Nah terus kita jelaskan, nggak ada salahnya kita jelaskan dulu gitu ya, pak mending daripada kira-kira nanti takutnya salah, kita juga nggak enak pak bongkar nanti nggak ada hasil gitu kan. Mending gini aja pak, kita cek dulu apakah rusaknya ini benar-benar sesuai analisa sampean atau enggak. Kalau misalnya benar ya syukur kita ganti, kalau enggak ya kita lihat aja dulu pak ya gitu kan. Nah kalau seperti itu kita jelaskan, kalau seperti itu kita terangkan sama bapaknya, sama orang yang punya motor ini, dia akan memahami. Nggak boleh tergerusa-gerusu, nggak boleh ceroboh dalam menentukan suatu penyakit ya. Walaupun bengkel ini harus ngikuti kemauan pasien, tapi nggak harus 100%, ngikuti terus. Dalam arti pendirian seorang bengkel itu jangan roboh, jangan keropos, jangan ceroboh hanya karena permintaan dari pasien. Nah alangkah baiknya kalau permintaan ini kita simpan dulu, kita tanya dulu, kita konsultasi, kita ngobrol dulu dari hati ke hati, nggak masalah. Kita butuh waktu sedikit untuk menggait para hati konsumen ini, harus benar-benar seperti itu ya. Kita harus benar-benar ngobrol, cara mengambil hatinya itu bagaimana gitu kan, intinya seperti itu. Jadi jangan sembarangan membongkar ini itu ya, walaupun
Ya walaupun membongkar ini itu atas kemauan orangnya gitu kan. Tapi yang kita khawatirkan, yang kita antisipasi itu gimana nanti kalau nggak hilang, gimana nanti kalau sudah dibongkar ganti ini itu segala macam nggak hilang. Nah, apa kita nggak malu sama orangnya, apa kita nanti jawab apa sama orangnya gitu kan. Nah ya antisipasi aja, sekedar menganalisa itu boleh gitu kan, tapi jangan toh 100% mengikuti. Karena apakah kita harus punya prinsip, apakah yang kita kerjakan ini benar atau tidak, apakah yang kita ganti ini benar nggak sesuai dengan gejala motornya. Harus seperti itu. Walau boleh mengikuti 100% perkataan si yang konsumen, tapi asalkan ini masuk akal enggak gitu kan. Wong kita itu seorang bengkel, wong kita itu seorang teknik, kita itu harus tahu mestinya ini nalar apa enggak gitu kan. Kalau misalnya ini kondisinya seperti ini, tak bongkar ininya nanti harus seperti ini, kira-kira seperti ini hasilnya, itu harus tahu. Jadi jangan sembarangan bengkel, jadi jangan harus sembarangan bongkar. Itulah seorang bengkel, gunanya seorang bengkel, gunanya seorang bisa dibilang partner kerja. Kita itu intinya share pengalaman, kita itu intinya berbagi pengalaman. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau sekiranya ini ada masukan untuk yang para bengkel-bengkel di sana, di jauh-jauh sana, kalau ini bermanfaat ya kita ucapkan terima kasih. Silahkan jangan lupa subscribe dan tekan lonceng untuk selalu mengikuti perkembangan bengkel bersama Dinda Gemes. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekali lagi mudah-mudahan ini bermanfaat. Niat kita hanya berbagi pengalaman, bukan niat apa-apa. Intinya berbagi pengalaman. Kadang-kadang pengalaman kita berbeda. Cara bengkel di sini sama cara bengkel di sana beda. Padahal sama-sama bengkel. Padahal sama-sama kita cari intinya seorang mekanik. Contoh, sama-sama nyerpis karburator. Sama-sama nyerpis karburator. Mekanik di sini nyerpisnya misalnya disemprot-semprot ini, ganti bongkar ini segala macam, wajar. Tapi di bengkel sana lagi lain lagi, tapi intinya atau judulnya itu sama, bongkar karburator. Nah, trik-trik seperti ini, cara-cara seperti ini yang tujuan kita itu untuk berbagi pengalaman. Mungkin cara saya menyervis karburator itu seperti ini. Nah, kita lihat nanti mungkin di channel yang lain atau di video yang lain atau di pertemuan yang lain, ini sama-sama kita nyervis. Nah, kemungkinan caranya lain. Padahal intinya sama servis karburator, tapi caranya lain. Nah, kita sebagai seorang mekanik itu nggak boleh, kita harus saling menghargai bahwa kegiatan atau perbengkelan mereka itu kita hargai. Mereka menghargai kita menghargai mereka. Jadi sesama mekanik itu saling menghargai. Intinya itu saling berbagi. Kita servisnya seperti ini caranya, mereka caranya seperti itu. Nah, siapa tahu nanti aku berminat dengan cara mereka. Nah, aku bisa share di video mereka atau di kegiatan perbengkelan mereka. Begitupun juga mereka mungkin bisa mengikuti trik-trik yang ada di video ini. Monggo silahkan. Kita sangat senang kalau konten-konten kita atau video-video kita akan selalu bermanfaat bagi khalayak atau di masyarakat yang sekiranya sudah mengikuti kegiatan perbengkelan bersama Dinda Gemes. Mudah-mudahan ini akan selalu bermanfaat bagi dunia perbengkelan, bermanfaat bagi masyarakat umum yang pengen mengetahui motornya rusaknya apa, kurang lebih cara bongkar pasangnya bagaimana. Nah, ini kurang lebih di video ini mudah-mudahan bisa menyajikan kondisi bagaimana cara menanggulangi, bagaimana cara mengantisipasi suatu penyakit motor. Paling tidak ini mengantisipasi gejala sebelum misalnya belum bisa bongkar sendiri, misalnya mau tak bawa ke bengkel. Paling tidak kalau sudah melihat video ini atau sudah paling tidak melihat channel-channel Dinda Gemes yang lain, paling tidak bisa memberi masukan, paling tidak bisa memberi
statement atau rumusan bahwa oh kira-kira motorku seperti itu, kira-kira yang diganti itu, kira-kira suaranya ini. Nah itu paling tidak memberi gambaran lah, memberi gambaran seseorang untuk mengetahui bahwa oh kira-kira seperti itu. Nah nanti kalau memang belum bisa bongkar sendiri, silahkan datang ke bengkel. Tapi paling tidak kita atau yang sudah mengikuti channel Dinda Gemas bersama dalam dunia perbengkelan ini sudah mengetahui sebelum mereka datang ke bengkel, mereka itu sudah tahu oh kira-kira seperti ini rusaknya, oh kira-kira apa yang diganti itu ini kan. Paling tidak itu sudah ada gambaran. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya bahwa tentang dunia perbengkelan, tentang kerusakan motor, tentang bagaimana cara mengantisipasi atau cara menanggulangi kondisi motor ini sekiranya aman dan tidak berakibat fatal. Itu ada caranya, semuanya di sini di channel Dinda Gemas. Mudah-mudahan selalu bisa memberi manfaat, selalu bisa memberi ekstis atau kekuatan tersendiri bagi rasa percaya diri untuk menganalisa motor sendiri. Kalau sekiranya kurang memuaskan, silahkan datang ke bengkel atau tanya-tanya di kolom komentar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Oke lanjut, ini kelasnya Vario 125 ini kalau mau ganti piston ini memang agak ribet ya. Ini harus, memang dia nggak ada soketnya, memang dia nggak ada soket lampu, nggak ada soket kabel, spool segala macam nggak ada. Jadi ini harus dibongkar spool ya. Kalau belum pernah melihat misalnya bongkar Vario memang agak ribet ya. Kadang-kadang mungkin timbul pertanyaan, loh kok mas cuman ganti piston atau misalnya ganti piston aja kok bongkarnya banyak banget sampai sepul sampai ini dilepasi semua gitu kan. Sebenarnya ada cara alternatif, nggak usah dilepasi semua, cukup dilepas boxnya kanan kiri. Cuman ya itu terlalu ribet, beda mekanik, beda cara ya, tapi intinya sama. Ini sudah kita bongkar, nah ini sudah kita bersihin, singkatnya seperti itu. Karena kalau kita ikuti terus sampai dari nol sampai akhir itu akan terlalu makan durasi yang panjang. Makanya kita ambil yang ini aja, yang poin-poinnya aja ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah ini pistonnya yang lama hancur. Nah ini gara-gara oli. Sekali lagi karena oli, ini pistonnya hancur. Pistonnya seperti ini. Nah sudah sesuai kita sarankan sama ibunya tadi ya, bahwa ibunya nggak mau dibubut, pengennya ganti blok. Nah ini blok yang aslinya luar biasa tuh. Ini kemungkinan ini masih bisa dibubut, nggak tahu versinya berapa, 50 kah atau naik lagi belum tahu. Cuman kata ibunya nggak mau ambil resiko, jadi ini akan diganti blok. Oke, kita akan mulai pemasangan. Intinya ini ganti blok ya, nggak bubut lagi, ibunya nggak ngambil resiko, pengennya ganti blok. Oke, kita turuti. Nah ini blok yang baru Vario 125 Tekno, Vario dan piston set satu paket, isinya sudah piston, satu set ring, pen sama kancingan. Nah ini kita bagian ringnya kita mulai rakit dulu dari nol. Rakit dulu dari nol. Kita pasang satu-satu. Ini bak atau blok Vario 125 Tekno. Yang nggak mau ngambil resiko bubut, terlalu banyak waktu untuk ngerayen, kita anjurkan untuk ganti blok.
Kalau harga sudah nggak jadi masalah, kita sarankan untuk ganti blok karena keamanannya pasti, nggak butuh rayon. Selama kondisinya normal, olinya normal, packing semuanya normal, itu kita sarankan untuk ganti blok. Selama dengan catatan budgetnya cukup, dalam arti nggak bermasalah. Oke, kita lanjut. Kita rakit bagian piston. Kita rakit bagian piston seset sama ring, sama pen, sama penguncinya. Ini ring piston, kita rakit satu-satu. Ring oli jangan sampai kebalik. Kalau kebalik itu biasanya nggak lama akan ngasep lagi. Sayang kan kalau bongkar lagi. Vario Techno ini memang luar biasa, banyak bongkarnya. Ini kita masih pakai piston standar semuanya ya, karena rencananya kalau dibubut oversize-nya naik. Tapi ini berhubung ibunya nggak mau dibubut, nggak mau ngambil resiko, jadi ya mau nggak mau dibubut. Oke, kita rakit satu persatu. Oke, lanjut. Ini kita tinggal masang pen ya, pen ke stang. Oke, sekali lagi intinya kita berbagi pengalaman, jadi mohon jangan dibully, mohon jangan bully dalam keadaan seperti ini. Kita minta atau kita mohon kritiknya aja bagi master-master yang senior, agar perbengkelan kita selalu aktif dalam berbagi pengalaman. Oke, hati-hati banget ya masang kipnya ini. Biasanya kita tutup pakai pakai kain kah atau plastik yang sekiranya menutupi ruang halter.
Oke, kita akan merakit satu-satu. Oke, ini kita tinggal pemasangan piston sama bloknya aja ya. Sudah siap barangnya semuanya. Cuman kita masih ada sedikit yang perlu dicek. Tapi intinya penyakitnya ini di bagian piston ya, lengket. Nah, ini kurang lebih cara atau trik bagaimana agar piston ini aman, tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, ini kita pasang blok yang baru ya, sesuai permintaan ibunya. Dia nggak mau ngambil resiko dengan kondisi bubut atau ngolter, takutnya nanti gagal. Kalau gagal biasanya ya itu akan berasap ulang. Hati-hati ya kondisi ringnya, jangan sampai patah. Memang harus benar-benar sabar ya, karena bisa dibilang piston sama blok ini kalau sudah bawaan dari pabriknya, ini spannya beda. Nah, ini sudah pasang blok, tinggal yang ngetop sama cari tensionernya cukup.
Sekali lagi kita minta maaf, video ini nggak diambil sampai selesai ya, karena durasinya terlalu panjang. Jadi kemungkinan kita sampai di sini. Tapi intinya mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjut. Jangan lupa packingnya dilem. Oke, terima kasih atas waktunya sudah mengikuti kegiatan perbengkelan bersama Dinda Gemes. Mudah-mudahan ini akan selalu bermanfaat. Mudah-mudahan ini akan selalu menyemangati semua orang yang sekiranya mungkin teman-teman mekanik, mungkin teman-teman di rumah sekali lagi kita ucapkan terima kasih. Semoga semuanya dilancarkan. Salam kuku ireng atau sesama bengkel. Mudah-mudahan selalu dilancarkan. Thank you. Kita itu harus masuk akal, dijelaskan. Kenapa ban dicungkil ya? Mungkin dia ya hobi aja nyungkil-nyungkil ban kan bisa kan. Gitu. Nah, punya Pak Ijo kan sebelah sini kanan. Ya, Kenapa punya kamu sebelah kiri? pabrinya itu capek, bikin kanan terus. Kan sama-sama Honda. Ya namanya capek dia kan. Sekarang gede bikin kidal, Ya, kan kidal. Harusnya disamakan kalau Honda. masa bikin kanan terus. Itulah itu. Itu kenapa kamu lem lagi tak? Ya itulah. Kan baru. Kalau nggak dilem nanti kita punya lem mau dipakai buat apa? Kayak buat lain lah, nambal sepatu, sandal. Mario, bite kecereng kan ada karbone. Bit yang turun tuh. Cak, jajal nggak pakai bitmu sing medun nih kok. Yo, silih nosi. Lah aku lali baleni kan di. Karbone kan. Nah, boleh gak dijalan-jalan. Yo, kok raya dilepokno kerja definisi ya? Malah Punya kartu aja semuanya udah kerja. kelamaan jadi aku nggak diurusi. Kalau aku takut, masalahnya pelupa. Apalagi tempatnya menghambur. Ya alhamdulillah sampai sekarang nggak ada yang selesai yang tahu. Tanda aja. Ya tanda memang kerjaannya lama. Aduh. Ya, kadang-kadang istri kayak gitu kan. Kesenangan istri 2 hari ini pak. Duit ya. Oh. Kasih 3,5 kan sama uang kerja apa. Cair ya bah, yuk jajan yuk. Kasih nyomre. Ya. Terus yang kemarin bid lagi tak kasih 2,5. Waduh enak kataku 600 2 hari. Terus Sama aja. apa lagi pas terakhir bikinnya banyak. Tapi kadang lu bisa nganu. Jadi ada orang. Kalau aku enggak, duit yang bawa aku semua. Kamu Istri itu kalau dipegang duit
bautnya toh? Iya, nanti masuk. Oh, memang kayak gitu. Fungsinya untuk apa toh? Baut 2 biji. Oh, itu. Kalau itu pasti buat gas kan. Istri kamu Maksudnya yang beli-beli macam-macam gitu. nggak, pokoknya Kalau istri itu enggak sih. lebih, aku yakin lebih aku yang megang. Oh, aman dan terkendali. Kan dia nggak tahu. Enggak marah lah. Hah? Enggak percaya kamu gini-gini kata. Kali aja ada booking stand 1 bulan ngasih kamu segini. Nggak, dia aku catat tiap minggu, cuman duit yang bawa aku. Nah, 1 minggu berapa? 1 juta. Ya Wih. sepunyanya aja aku. Ada tuh minggu 1 juta nggak makan anaknya Wanto. Sepunya. Jajan anaknya aja itu 1 juta itu. Enak dari pernah pegawai 1 minggu 1 juta. Nggak dimakan. Sepunyanya aja aku, Ben. Hah? Sepunyanya aja aku. Kalau Iya. pas lagi nggak Ya, punya ya. sepenuhnya itu berapa juta 1 minggunya? Kalau pas lagi anu ya. Cuma 2 juta orang keluaran. Nggak ada yang main anu lah. Main 100 200 nggak ada lagi lah. Paling kalau nggak punya ya kasih 100, Ben. Tapi kalau nggak punya. Kalau aku kayak gitu pasti penuh. Padahal sudah pasti pasti udah padahal sudah ada kemudian Nah, ya kecuali kalau ada keperluan apa. Soalnya kan beda kalau kelasnya Pak Ijo itu kan gede ya. Nah, aku ini Kalau gede tuh banyak kandungannya. Mas, kopling 3. Ntar kopling. Ntar kopling. Itu tanya sama yang sampingnya. Enak umum. Hurufin, huruf tambah berapa? Yang itu kamu selesaikan. Nanti yang sana dipikir lagi. Pikir lagi. Satu selesai lari ke satunya. Namanya hidup tuh pasti ada masalah. Ya, bikin masalah.